Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV Memang Punya Kita. Tentunya untuk hari ini pemirsa di 19 Ramadan 1444 Hijriah atau hari ini di tanggal 10 April 2023. Cak biasa pemirsa setiap sorenya live dari Studio 2 PAL TV kita ketemu di anten-anten Nunggu Buko. Dan yang pasti untuk pemirsa anten-anten Nunggu Buko siapkan nomor teleponnya di 380022 untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema ataupun juga topik kita sore hari ini, atau untuk pemirsa anten-anten Nunggu Buko, anten-anten Nunggu Buko yang pengen mendapat hadiah voucher belanja dari JM Group dan juga voucher makan pempek dari Beringin. Nah, siapkan juga telepon di 380022. Anten-anten Nunggu Buko cak biasa pemirsa hadir setiap bulan Ramadan, tentunya dari Ramadan pertama sampai dengan kaget menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tentunya untuk acara kita ini didukung oleh JM Group, ada juga Hello Beringin. Terima kasih untuk Hajanila Project, ada Pempek Jimmy Davetan, terus juga Jasmine Aren, ada Tan's Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, ada juga Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Sirli. Nah, itu dia yang sudah mensupport kita di anten-anten Nunggu Buko yang hadir setiap tahunnya ya. Untuk pemirsa siap ke kira-kira apa yang pengen tanya untuk tema kita hari ini, yaitu berkah barokah Ramadan. Narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya, tentunya di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang terhormat ada Habib Ghazim Alkaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali, Beb. Baru balik dari umroh ya, Beb ya. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Cuman Beb, perjalanan umroh di situ, Beb? Lumayan ya, sekarang cukup padat. Di Makkah khususnya itu padat, tapi kalau di Madinah masih nyaman. Masih nyaman. Kalau di Mekah memang ini beda dengan tahun kemarin, Beb. Ya, tahun kemarin udah cukup rame, tapi tahun ini udah lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Apa, Beb, bedanya, Beb? Ya, ramenya situasi itu sampai luar biasa ya. Sampai kemarin sampai tawaf wada itu sudah tidak bisa gerak lagi. Iya. Rapat kanan kiri depan belakang. Berapa hari, Beb, kemarin? Kemarin 13 hari. 13 hari, wah, luar biasa. Ini masih malaikatnya nih masih banyak nih, Beb, di ruangan ini. Karena belum 40 hari ya, baru kemarin baru balik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habib, karena sesuai dengan tema kita hari ini, pengen nginjuk tahu ke pemirsa anten-anten Nunggu Buko tentang barokah Ramadan. Silakan, Beb, mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidus syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du. Pemirsa PAL TV anten-anten Nunggu Buko yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini hari ke-19 kita dinjuk Allah kesehatan, kesempatan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan oleh Allah ini adalah keberkahan bagi kita. Jadi kalau bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh dengan keberkahan, kesempatan yang diberikan Allah pun merupakan keberkahan untuk kita. Maka di waktu bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, umur kita yang masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Jadi keberkahan Ramadan itu kita dapatkan setelah kita menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Boleh jadi bulan Ramadan itu penuh berkah, tapi kita tidak mau mengambil keberkahan dari bulan Ramadan itu. Kita anggap bulan Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja. Lalu bulan Ramadan itu berakhir, lalu kita tidak mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan ini dikatakan oleh Rasulullah adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang pertama, memang dikatakan bahwa bulan Ramadan ini merupakan ayyam ma'dudat. Hari yang betul-betul sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang sangat punya keberkahan yang luar biasa, sehingga tidak dapat kita ganti di hari-hari yang lain. Jadi ayyam ma'dudat sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan,
karena tidak dengan alasan mardha atau ala safarin, karena sakit atau dalam perjalanan, lalu dia meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan karena dia bekerja keras, dengan alasan dia adalah bekerja keras dan dia ganti dengan 1000 hari di bulan lain, maka dia tidak dapat mengganti kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan tersebut. Maka khusus para saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang saat ini Anda memiliki pekerjaan keras, pekerjaan yang berat, usahakan bagaimana Ramadan Anda tetap dapat berpuasa. Karena hari-hari biasa Anda bekerja seperti itu, bagaimana Ramadan Anda tetap bekerja seperti itu dan Anda bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena kerugian yang amat besar ketika kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, yang dimana dikatakan dari banyak hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan kebaikan kita tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Kita melakukan ibadah wajib, dilipat gandakan Allah bagaikan 70 kali darajah kita melakukan di bulan-bulan lain. Dan kalau kita melakukan ibadah sunnah, Allah jadikan nilainya seperti ibadah wajib. Luar biasa keberkahan puasa Ramadan ini. Betul, luar biasa sih Bib ya. Nah Bib, kalau kita di bulan Ramadan ini memang pahala itu lebih banyak dilipat gandakan. Contoh cak ngaji, pahalanya lebih besar dibanding di bulan-bulan lain. Karena kita tahu Bib, Ramadan adalah bulan yang terbaik dari 1000 bulan. Nah ini ada pertanyaan Bib, apa Bib yang dimaksud dengan apa namanya keutamaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya Bib? Ya, jadi dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis bahwa Gaja'akum syahrul mubarak, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, telah datang bagi kita itu bulan penuh dengan keberkahan. Sampai di dalam hadis dikatakan juga wa gharima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfaralah. Sungguh hina nasib seorang hamba, sungguh rugi nasib seorang hamba apabila dia didatangi bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berlalu, sementara dia tidak mendapatkan keberkahan. Apa di antara keberkahan Ramadan? Dia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah Ramadan itu sendiri Allah perintahkan untuk apa? Agar kita mendapatkan predikat menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan banyak sekali dikatakan di dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada cerita bagaimana ketika Sayyidina Jibril mengatakan sungguh terhina seseorang hamba jika dia didatangi bulan Ramadan dan lalu bulan Ramadan itu berlalu sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah, dan doa Jibril itu diaminkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Sehingga ketika kita datang bulan Ramadan, kita yang tidak membaca Al-Quran, berarti kita menyia-nyiakan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan baca Al-Quran tidak kita dapatkan. Nah, jadi kemuliaan di bulan Ramadan, turunnya Al-Quran, ini adalah merupakan keberkahan dari bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini juga, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah memberikan satu malam yang istimewa, yang lebih istimewa daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan oleh Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan kalau keberkahan itu cuma kita angan-angankan? Setiap sesuatu yang cuma kita angan-angankan, yang dapatnya juga angan-angan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Ramadan, maka keberkahan itu mesti dicari. Oh, keberkahan Ramadan, Al-Quran diturunkan Ramadan, banyak-banyak baca Al-Quran biar kita mendapat keberkahan dari Al-Quran di bulan Ramadan. Oh, ini di bulan Ramadan Allah ada menurunkan atau memberikan satu malam yang istimewa, maka di malam istimewa itu tidak bisa serta-merta kita mencari Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu mesti kita cari keberkahannya dari sejak awal malam Ramadan. Ciri-cirinya kita bisa ngedapat di malam Lailatul Qadar itu macam mana, Bib? Ya, jadi sebetulnya
ada ciri-ciri yang khusus. Ada ciri-ciri khusus orang-orang tertentu biasanya. Yang dia punya puasa juga puasa khusus. Bahkan dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu secara yaqadzah. Jadi dia benar-benar bisa melihat sesuatu keanehan, kelainan ataupun kelebihan. Bahkan dia bisa berdialog dengan macam-macam. Kelebihan malam Lailatul Qadar itu bagi orang-orang tertentu mungkin dia bisa mendapatkan pesan-pesan tersendiri. Tapi bagi awam, ini kita bicara tentang orang-orang awam. Seperti kita cukup dengan beribadah sepanjang bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah kita bahwa di malam salah satu dari Ramadan itu kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun saat itu kita sedang tidur. Kita sedang tidur. Malam itu Lailatul Qadar. Tapi dari malam pertama sampai malam akhir kita ibadah terus. Kita tidak pernah meninggalkan tarawih, kita baca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah, kita meningkatkan silaturahmi. Maka subhanallah, di malam Lailatul Qadar kita akan mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Amin. Fadilat Lailatul Qadar. Karena apa? Karena kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kita betul-betul mencari keberkahan di bulan Ramadan. Dan keberkahan tertingginya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Subhanallah, Beb. Beb, kalau di bulan Ramadan tadi sebab Habib juga nyebut ke sodakoh. Karena pahalanya juga sangat luar biasa. Beda dari kita sodakoh di hari-hari yang lain, Beb. Nah, kedudukan sodakoh di bulan Ramadan, Beb. Tadi ada juga sempat yang nanya ke ini, tapi jawabannya kayak Beb. Baik, pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, jangan kemana-mana, kayak Habib Gasim Alkaf bakal baik lagi. Dan dengan tema kita itu Barokah Ramadan, jangan kemana-mana. Tetap di Pal TV, memang punya kita. Baik, terima kasih pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, masih dari Studio 2 Pal TV memang punya kita untuk Anten-Anten di hari ini bersama Habib Gasim Alkaf dengan tema Barokah Ramadan. Untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema kita atau seputar Ramadan, kami persilakan telepon di 380022, sekali lagi 380022. Dan kaget kita coba di segmen terakhir untuk cari dua pemenang mendapatkan hadiah voucher belanja dari JM Group dan juga voucher makan pempek di Beringin. Untuk yang kemarin dari 1 Ramadan sampai dengan hari ini yang sudah dapat hadiah, jangan lupa boleh diambil langsung ke Pal TV dengan membawa kartu identitas KTP, SIM atau yang lainnya. Habib tadi ngomong masalah kedudukan sodakoh di bulan Ramadan. Camano, Bib? Ya. Jadi sebagaimana disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat asyra amsalihha. Jadi setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat ila sab'ami'ah sampai di'afan sampai 700 kali diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azzibih. Nah, jadi memang puasa Ramadan ini punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan diiringi dengan semua amalan di Ramadan tersebut mendapatkan nilai darajah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal, kita sedekah biasa-biasanya sunnah. Dinilai dengan pahala sunnah. Tapi di bulan Ramadan Allah nilai dengan nilai pahala wajib. Baik, kita terima telepon dulu, Beb. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama siapa di mana, Pak? Di Sungai Lais. Oke, silakan. Pengen tanya apa? Bisa diulangi? Dah, cukup. Baik. Ya. Baik. Ada lagi? Oke, Jainuri, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuri, Anda sudah Masya Allah
mengutamakan untuk melaksanakan tarawih walaupun di rumah nggak masalah. Ya. Jadi walaupun di rumah kalau kita memang capek, kita di rumah tidak masalah. Tapi kalau baca memang di masjid atau musholla. Tapi kalau memang capek tidak apa-apa di rumah. Ya. Kenapa? Karena tarawih ini kalau baca memang hukumnya sunnah. Memang mau berapa rakaat silahkan. Tapi tentunya kesunahan ini sama seperti tema kita, mengambil keberkahan. Artinya kita menjadikan Ramadan ini penuh dengan berkah. Di antaranya dengan mengisi sholat tarawih. Tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Begitu masuk 1 Syawal, nggak ada lagi yang tarawih. Begitu 1 Syawal orang takbiran, nggak ada lagi tarawih. Jadi tarawih ini kemuliaannya cuma ada di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa memang kita di bulan Ramadan ini kita ambil keberkahan. Ada keberkahan tarawih di sana, ambil keberkahan. Jangan kita tinggalkan. Oh, di dalam hadis Rasulullah hanya beberapa kali melakukan tarawih. Iya, semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah contoh bagi kita. Rasulullah tidak mau nanti tarawih itu dianggap kewajiban. Tapi kalau kita mengambil keutamaan keberkahan Ramadan, jangan tinggalkan tarawih, karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun di rumah tidak apa-apa, Beb. Oleh Nggak kecapean. apa-apa. Mungkin dia tadi dari pagi lah sampai ke sore, Beb. Iya. Ngedok semen, Beb. Gedung semen. Iya. Tapi dia tetap puasa. Tetap puasa. Subhanallah. Subhanallah ya. Abib, kalau tadi kan kita sudah sedikit kebahas masalah sesuai dengan judul kita Barokah Ramadan. Mungkin ini tidak tua, tidak muda, lanang, betino. Kira-kira tips apa, Beb, yang pacak meraih yang namanya berkah Ramadan? Tapi sebelumnya Beb, kita angkat telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Saya Bu Ruli di Pelaju. Pak Jo? Laju. Ibu Ruli di Pelaju. Oke, di Pelaju. Baik, silakan Bu. Pengen tanya apa? Terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nanya tapi di luar tema. Ya. Pak Ustaz, di dalam bulan puasa orang berpuasa. Kenapa Ustaz di dalam bulan puasa ini tidak ada orang pergi berziarah ke kuburan? Apakah memang itu tidak diperbolehkan dalam agama, atau memang karena bulan puasa jadi capek mungkin, jadi tidak mau pergi? Karena dalam agama boleh-boleh saja untuk berziarah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bu Ruli di Pelaju, Ustaz. Ya. Baik. Jadi kalau berziarah di bulan puasa pun tidak masalah, sama. Hanya saja biasanya di bulan puasa orang punya aktivitas ibadah yang luar biasa. Maka di awal di bulan Ramadan itu, awal sebelum Ramadan, mereka rame-rame pergi ke kuburan berziarah. Padahal sebetulnya ini kekeliruan juga, Ibunda, Ibu Ruli. Orang-orang ini kadang-kadang berziarah setahun sekali cuma. Cuma menjelang Ramadan. Artinya cinta sama orang tuanya cuma setahun sekali. Kalau dia betul-betul cinta sama orang tua, dia datangi setiap hari Jumat, atau setiap hari Kamis, atau setiap hari Senin. Dia bersihkan kuburan orang tuanya. Dia bacakan doa, dia bacakan Yasin, minta sama Allah agar orang tuanya diberikan kemuliaan di kuburnya. Tapi ini keliru kadang-kadang. Cuma mau Ramadan, rame-rame pergi ke kuburan. Iya. Waktu pergi ke kuburan sudah nggak tahu di mana kuburan bapaknya. Di mana kuburan kakeknya. Kadang-kadang sudah penuh seperti hutan, dia baru datang. Ya. Nah, ini nampak bahwa mereka sebetulnya tidak cinta sama orang tuanya. Dia tidak cinta dengan leluhurnya. Kalau dia cinta dengan leluhurnya, dia pun akan dicintai oleh anak cucunya nanti. Masalah sekarang, orang-orang kalau mau puasa baru buru-buru ziarah. Ziarahnya cuma 1 kali aja. Atau nanti kalau lebaran 1 kali lagi selesai, nggak ziarah lagi kepada orang tuanya. Ini satu hal yang keliru. Di Ramadan, semua doa-doa kita kirimkan kepada orang tua kita, kepada leluhur kita. Kita kirimkan doa-doa tersebut dengan keberkahan Ramadan, dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, dengan banyaknya kita bersedekah, dengan banyaknya kita sholat malam. Nah, ini merupakan keberkahan yang di bulan Ramadan ini semua bisa kita transfer untuk orang-orang yang di dalam kubur tersebut.
Nah, jadi kebaikan-kebaikan kita itu mengalir kepada orang tua kita, mengalir kepada leluhur kita. Kenapa? Karena mereka memang ada kaitan. Orang-orang yang hidup sekarang ini sebetulnya merupakan athar dari bekas-bekas orang dahulu. Nah, jadi adanya kita ini dari mereka, maka hubungan itu tidak terputus. Jadi nggak masalah di dalam bulan Ramadan kita tetap mendoakan orang tua kita tetap membacakan Yasin, kita tetap menghadiahkan Fatihah, dan selalu membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, terima kasih. Tadi sudah jawabannya sangat lengkap itu tadi, Ustadz. Dan Habib, kalau ngomongin masalah tadi ada yang sempat WA juga dari kawan-kawan pengen kira-kira apa nian Habib tips supaya kita tuh dapat barokah di bulan Ramadan. Kira-kira apa yang mesti kami lakukan ini, Bib? Jadi untuk teman-temannya kita mesti tahu dulu berkah itu apa sih? Ya. Ada orang ngomong di hari yang penuh barokah ini. Benar. Ada. Barokah itu apa? Hari yang betul-betul kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ramadan kita menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita punya harta, kita selalu mendermakan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu adalah harta yang berkah. Ya. Apapun, hari-hari kita selalu kita isi dengan kegiatan yang bisa mendatangkan amal, walaupun pekerjaan itu pekerjaan kantor. Pekerjaan itu pekerjaan kantor, tapi bisa terhitung amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah misalnya dengan jalan yang baik, yang diridhoi Allah, mencari harta yang halal, semua nilainya ibadah. Bahkan ada orang yang menampakkan dia ibadah, sholat berjamaah, begini begitu, tapi sebetulnya dia tidak ibadah kepada Allah. Dia cuma ingin pamer. Dia hanya ingin sesuatu kemuliaan, pujian, atau ada ingin sesuatu di balik itu. Tapi ada orang yang biasa-biasa, dia mencari nafkah, tapi pencariannya seolah-olah untuk menuntut dunia, tapi dihitung akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan yang dia lakukan, mencari nafkah merupakan ibadah. Dia tidur, tidurnya ibadah. Dia makan, makannya ibadah. Dia minum, minumnya ibadah. Dia silaturahmi, berjumpa dengan sahabat, perjumpaan yang bernilai ibadah. Ini semua rangkaian keberkahan. Dan keberkahan-keberkahan itu di bulan Ramadan mempunyai nilai yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Nah, Cak Mano, Beb, sekarang ini sudah di zaman era sosial media ini, Beb. Tadi ziarah kubur, nyium nisan papanya posting. Sedekah posting. Umroh megang Ka'bah posting. Apalagi, Beb? Serba posting, Beb. Serba posting. Bantu yang di jalan-jalan posting. Cak Mano itu, Beb? Termasuk ustaz-ustaznya posting juga. Cak Mano itu, Beb? Makanya itu tadi sudah berlebihan itu, Beb. Jadi sesuatu yang sebetulnya bernilai agama ternyata tidak ada nilai agamanya di hadapan Allah. Tapi kadang-kadang sesuatu yang bernilai biasa-biasa saja, tapi ada nilai agamanya di sisi Allah. Nah, jadi memang kadang-kadang sudah berlebihan sekarang, ibadahnya semua dia posting. Untuk apa? Kadang-kadang ana sendiri sering ngomong dengan jamaah-jamaah umroh. Kita ini tidak harus yang terdepan. Kita ini tidak harus sholatnya di sini. Betul. Dengan memaksakan diri. Mesti masuk Hijr Ismail. Dengan memaksakan diri. Memaksakan diri itu sesuatu yang tidak baik. Atau karena faktor belum dewasa, apa, Beb? Belum dewasa untuk semuanya. Kadang-kadang semuanya. ada orang tua yang justru lebih ambisi untuk hal yang seperti itu. Benar. Mudah-mudahan ya kita jangan termasuk golongan yang itu, BP. Baik pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi dan siap-siap kita main di kuis ya. Tapi sebelumnya cak biasa ada yang liwat, jangan kemana-mana, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Anten-Anten Nunggu Buko bareng Habib Qasim. Wah, luar biasa, ini momen yang sangat luar biasa sekali kita bisa menghadirkan Habib Qasim untuk datang ke Anten-Anten Nunggu Buko. Baru sekali, Beb.
Ya, baru sekali karena Pak Habib kita baru balik dari umroh dan terutama hari ini datang langsung ke PAL TV dengan tema yaitu Barokah Ramadan. Beb, kalau amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini, Beb, kira-kira apa baik, Beb? Ya. Jadi yang jelas amalan yang paling dianjurkan di bulan Ramadan ini ya selain puasa Ramadan. Ya. Jadi kita memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Ya. Lalu kita disuruh untuk memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Karena Ramadan juga merupakan bulan memang betul-betul punya keistimewaan yaitu dengan adanya tarawih. Ya. Dengan adanya tarawih, jadi memang merupakan bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak salat malam, untuk qiyamul lail. Kemudian tentunya juga kita disuruh untuk memperbanyak sedekah. Ya. Menyambung silaturahmi. Sedekah ini termasuk salah satu menyambung silaturahmi. Kepedulian kita terhadap keluarga, kepedulian kita terhadap sesama, Ya. kepedulian kita terhadap du'afa, fuqara, masakin. Ini biasanya di bulan Ramadan itu lebih. Mereka-mereka yang tidak punya sesuatu bisa makan di masjid, bisa makan mereka berbuka di masjid, Betul. berbuka di musola. Ada rezeki yang disalurkan di tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa memang orang berbondong-bondong menjadikan Ramadan Karim ini untuk banyak-banyak bersedekah. Betul. Nah, kadang-kadang memang sedekah ini dicari betul. Kalau boleh, kalau hari-hari biasa dia sedekahnya di hari Jumat. Kalau di bulan Ramadan mereka berbondong-bondong untuk bersedekah karena memang di bulan Ramadan ini ganjarannya luar biasa. Ganjarannya luar biasa dan momen-momen kita untuk meningkatkan kedekatan dengan keluarga. Datangi keluarga-keluarga yang tidak mampu Ya. untuk memberikan sedikit rezeki bagi mereka. Ya. Inilah yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini bukanlah bulan untuk kita hanya berbicara tentang diri kita, tapi bagaimana saudara kita. Bahkan tidak cuma di sekitar kita. Kita saat ini melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, Ya. mereka diintimidasi, mereka betul-betul disiksa oleh orang Yahudi, Zionis Israel. Bagaimana kepedulian kita? Ya. Menangiskah kita untuk mendoakan mereka? Jadi ini semua merupakan rangkaian dari ibadah-ibadah puasa yang mesti kita lakukan. Baik. Sedekah, baca Quran, qiyamul lail. Oke, baik, kita terima telepon lagi, Beb. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama siapa di mana? Di Oki. Oki di mananya? Kayagung. Oh, baik, Jimmy Awam ini, Beb. Oh, nyibi teh, sihat go? Silakan, ini dari Oki. Pengen tanya sama Habib langsung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya ini kan masalah Quran ini. Dan juga di bulan puasa ini tergantung ayat-ayatnya itu baik. Dari pertama misalnya dari kelas gitu. Dan itu tertentu ayat-ayatnya baik. Misalnya surat-suratnya tertentu baik dibaca di. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di tarawih di antara yang 2 dengan 11 itu. Ada yang mengatakan yang 11 itu tidak mengikuti ANU gitu. Aku benar tak jadi. Kita jadi. Baik. Waalaikumsalam. Siapa mana, Beb? Nah, jadi yang pertama tadi ngomongin di rajin ngaji, Beb, tapi cuman ayat-ayat tertentu baik. bukan. Maksudnya katanya di dalam tarawih dibaca ayat-ayat tertentu. Iya, ayat tertentu. Jadi memang ada yang susunan salaf, artinya ajaran orang-orang terdahulu, para alim-alim ulama terdahulu mengajarkan untuk di salat tarawih itu membaca yang 20 rakaat, misalnya baca ini Ya. dari ayat ini sampai ayat ini, dan setiap malam ayat itu saja yang dibaca. Itu maksud beliau mungkin. Tapi ada juga yang baca Al-Quran terus dari alif lam mim sampai seterusnya. Ya. Jadi begini, semuanya itu bagus, semuanya itu baik, kita ikuti nggak masalah. Ya. Jadi mereka yang baca Al-Quran seperti di Masjid Agung, Masjid Darul Mutakin, atau di masjid-masjid lain, itu nggak masalah. Dia baca Al-Quran terus dari juz awal sampai, ada yang sampai juz 30. Kalau di Masjid Agung sekarang ini kalau tidak salah cuma sampai juz ke-15. Ya. Nah, ada juga yang baca ayat-ayat tertentu, uji Bapak tadi, itu nggak masalah. Semua mereka itu yang mengatur adalah orang-orang yang alim.
jangan jadi perbantahan bagi kita. Begitupun pertanyaan yang kedua, masalah rakaat dalam tarawih. Ya. Ada yang 11, ada yang 21. Betul. Artinya yang 11 itu dianggap 10, dianggap 8. Ya. 3 rakaatnya dianggap witir biasanya. Ya. Begitupun yang 20, 3 rakaat 23, 3 rakaatnya dianggap witir. Itu semua baik. Semua ada tuntunan, semua ada dasar, semua ada nasnya. Jangan jadi perbantahan. Mereka yang melakukan 23 baik kalau dia lakukan sholatnya baik. Mereka yang lakukan 11 baik kalau mereka lakukan sholatnya baik. Semua ada hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, berarti itu kebaikan untuk dirimu. Jadi semua itu merupakan tuntunan dari salafun salihun. Orang-orang terdahulu itu orang-orang alim. Mereka bisa mengikuti apa yang terbaik dan melihat juga situasi bagi mereka yang di musola-musola kecil, di kampung-kampung. Mungkin tidak perlu dia baca Al-Quran, ya enggak? Cukup dengan ayat-ayat yang biasa-biasa dibaca sehingga orang mengikutinya ringan. Demikian Bapak. Baik. Tadi yang ada di Oki Pak, jadi ingat waktu masa kecil dulu nih Habib. Jadi waktu kita masa kecil dulu, kalau misalnya sholat di masjid A misalnya, nah kalau misalnya Habib Gazim, Habib ini bacaannya panjang, atau rakaatnya banyak, nah itu kan. Atau waktu masa kecil-kecil dulu Beb, ingat kita datang ke sholat tarawih, balik dari tarawih ada tanda tangan imam, khotbahnya tadi apa. Tapi tradisi sekarang sudah agak terkikis Beb. Nah itu apa karena memang dari kurikulumnya udah dakati lagi, cak itu Beb. Atau memang kita nih Jul yang memang karena kita lah tua ini Beb. Tidak tertanggal lagi. Baik, Beb, tadi kita sudah ngomong ke masalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Begitu besar pahalanya, sedekah dan lain sebagainya, ngaji. Nah, kira-kira Beb, untuk mempertahankan amalan-amalan yang biasa kita gawe ke di Ramadan supaya terus kita lakukan di bulan setelah Ramadan. Cak mana Beb? Ya. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu tidak ada memerintahkan kita melakukan segala amalan itu kecuali kita betul-betul lakukan itu dengan keikhlasan, ya, dengan hati yang bersih. Nah, jadi kalau seandainya kita seorang hamba di bulan Ramadan ini bersimpuh di hadapan Allah, mengatakan ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan lagi kami ya Allah. Ba'da iz hadaitana, setelah di Ramadan ini Allah memberikan kita hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, kepada Allah kita mengharapkan rahmat. Innaka antal wahhab, sungguh Allah Maha Pemberi karunia. Kalaulah kita melakukan ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ibadah itu akan membekas dan terus akan berlanjut setelah berlalunya Ramadan. Tapi kalau kita di dalam Ramadan ini hanya semangat oleh karena sesuatu bukan selain Allah, maka percayalah selepas Ramadan mereka akan kembali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan ibadah puasa Ramadan ini betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, betul-betul menangis di hadapan Allah, berterima kasih karena Allah masih memberikan kita untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya karena kita tidak tahu apakah mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka konsepnya ketika kita ingin ibadah ini terus kita lakukan itu karena Allah. Insya Allah itu akan membekas dalam darah daging kita, dan selanjutnya selepas Ramadan kita akan tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itu dari pemirsa dalamnya Beb. Mudah-mudahan Beb habis dari bulan Ramadan ini kita amal-amal yang sudah kita lakukan tadi jadi terbiasa Beb setelah bulan Ramadan ini. Nah, kita balik lagi Beb, ini ngomongin masalah fidyah Beb. Yang ada juga sempat nanya, kira-kira boleh tak Beb katanya bayar fidyah itu dengan memberi makan kawan atau yang kawan-kawan yang biasa baik, bukan cak anak yatim atau kaum duafa dan sebagainya Beb. Cak mana Beb hukumnya itu? Ya, tentu yang menerima fidyah itu kan adalah kaum duafa, fuqara, masakin. Enggak.
Jadi kalau kita memberikan fidyah kepada orang teman-teman, kita buat makan-makan bukan fidyah namanya. Bukan itu. fidyah, BP. Iya. Naktir kawan. Bener, berarti fidyah lemak yang memang Iya. membutuhkan Jadi ya, BP. kepada yang mustahik, ya. Iya. Orang-orang yang betul-betul membutuhkan, dan itulah yang kita berikan fidyah. Baik, Beb. Kita bakal lanjut lagi ini, Habib. Masih ada waktu kita. Dan juga masih ada sedikit bahasan untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko. Siapkan telepon di 380022. Jangan lupa pemirsa, karena kaget setelah pariwara, kita bakal cari 2 pemenang untuk mendapatkan voucher belanja dari JM Group dan juga voucher belanja pempek di Pempek Beringin. Jangan lupa passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga. Dan untuk password penelpon kedua, yuk makan pempek. Nah, tentunya jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi setelah Siko ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Anten-Anten Nunggu Buko. Mamano, persiapan untuk buko Ramadan kita di hari ini pemirsa di 19 Ramadan 1444 Hijriah, atau juga untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang baru baik tadi nonton. Nah, Beb, kemana Beb? Mungkin sibuk di dapur tadi buat kolak, Beb. Baik, dan untuk kuis ya, kita siap-siap pemirsa, ini adalah kuis kurma, kuis Ramadan tentunya bersama Pal TV memang punya kita bersama JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, tentunya bersama kurma kuis Ramadan bersama Pal TV memang punya kita untuk Anten-Anten Nunggu Buku hari ini. Kita cari langsung si kok penelpon di 380022, sekali lagi 380022. Jangan lupa passwordnya, karena untuk hadiah pertama ini dipersembahkan oleh JM Group. Jadi passwordnya adalah JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Nah, itu untuk password penelpon pemirsa Pal TV yang sekarang pengen mendapatkan voucher belanja dari JM. Nah, luar biasa nih. Lumayan bisa langsung kita tukar ke atau bisa kita tambah ke sedikit untuk mendapatkan baju-baju lebaran. Nah, baju baru alhamdulillah ya, Beb. Cak lagunya ya. Baik, 380022 passwordnya. Halo. Halo. Ya, passwordnya. Pilihan keluarga Anda. Ulangi JM Group pilihan Pilihan keluarga Anda. baik ya, pilihan terbaik keluarga Anda. Sama siapa di mana? Dari Sunan Aliman. Di Di Musi Banyuasin. Musi Banyuasin ya. Puasa dak? Puasa, Mas. Ya emang cek. Puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam selama 1 bulan adalah jatuh pada bulan A, Syawal, B, Ramadan. Atau B? Memang yang B Ramadan. Nian apa? Tahun nian apa tahu bae? Tahunnya Mang. Tahun nian ya. Iya, iya. Baik ya sudah. Terima kasih ya, selamat untuk Mang Cek kita tadi sudah dapat voucher belanja dari JM Group. Dan langsung kita cari penelpon kedua. Silakan pemirsa 380022 dan ini hadiahnya beda lagi. Hadiahnya yaitu voucher belanja di Pempek Beringin. Untuk pemirsa yang pengen makan beringin, pempek beringin yang lemak-lemak, waduh. Ini kalau ngomongin makanan lemaknya Ustaz ya, sore-sore ini. Tapi kalau sudah lewat oleh banyak putih, kurmosi kok hilang nafsu besar tadi. Ya silakan, passwordnya jangan lupa, yuk makan pempek. Oke, kita tunggu telepon di 380022 untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen mendapatkan voucher belanja makan di Pempek Beringin. Ini kesempatan yang bagus luar biasanya untuk pemirsa yang pengen mendapatkan hadiah di Anten-Anten Nunggu Buko. Dengan pertanyaannya, wah ini mudahnya nih. Puasa merupakan rukun Islam yang ke titik-titik A, kelima, B, ketiga. Jawabannya apa, A atau B? Silakan pemirsa 380022 untuk pengen mendapat ke voucher belanja dari yang namanya Pempek Beringin. Nah itu Ustadz, kalau ngomongin buko Ustadz, yang katanya Ustadz setelah kita berdoa buka puasa, makan kurma, berdoa itu doa banyak dikabul ke Ustadz. Ya. Nah, jadi salah satu kelebihan dari keberkahan Ramadan ya. Ya. Salah satu kelebihan dari keberkahan Ramadan ada 3 waktu. Yang pertama ya waktu buka ini, waktu berbuka puasa, yang waktu kita tunggu-tunggu ini doanya kabul. Kabul. Jadi waktu nunggu buka itu ibu-ibu yang masak sambil berzikir,
Bapak-bapak yang nunggu ibu masakannya Ya. sambil berzikir dan berdoa. Sikok lagi tak? Nah, kemudian lagi waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur juga waktu yang makbul untuk kita Untuk berdoa. kita berdoa. Baik. Nah, ini salah satu doa juga kali ini, Beb. Iya. Terkabul untuk dapat masuk teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutnyo. Waalaikumsalam. Yuk makan pempek. Pak Ayu, di mana? Pak Juliadi di Pelaju. Di Pelaju. Oke, puasa Ramadan. Puasa merupakan rukun Islam. Urutannya keberapa? A. Jawabannya 5 atau B 3. B3. Benar. Apa isinya? Benar. Benar. Baik, selamat ya. Ya. Baik, selamat untuk Mang Cek kita yang tadi berhasil menjawab dengan benar untuk mendapatkan voucher belanja dari Pempek Beringin. Jadi kurma kuis Ramadan anten-anten nunggu buka dipersembahkan oleh. Kuis ini dipersembahkan oleh Jadi untuk kedua penelpon tadi selamat untuk mendapatkan hadiah dan kita sampai di penghujung acara untuk Habib kita ngomongin masa barokah Ramadan, kesimpulannya Bib. Silakan. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Akan tetapi kalau keberkahan itu tidak kita gapai, tidak kita raih, maka kita juga tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan itu. Jadi keberkahan itu mesti kita cari. Jadi bukan Ramadan kita cuma tidur, ya. Bulan Ramadan cuma kita habis waktunya cuma untuk main game, tapi justru untuk mendapatkan keberkahan Ramadan itu pada waktu siang kita perbanyak Al-Quran, baca Al-Quran, kita perbanyak bersilaturahmi, kemudian malamnya kita melakukan tarawih, qiyamul lail, kemudian bagi yang punya diberikan kelebihan harta di Ramadan itu ia memperbanyak sedekahnya. Banyak orang-orang bahkan ia menyalurkan zakat malnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena menginginkan keberkahan dari bulan Ramadan itu. Selagi Allah masih memberikan kita umur, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, manfaatkanlah umur, kesempatan, kesehatan, nanti semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memanfaatkan umur yang diberikan Allah, kesehatan yang diberikan Allah, harta yang dititipkan Allah, semua kita jadikan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya agar kita mendapatkan keberkahan dalam Ramadan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa anten-anten nunggu buko, terima kasih untuk hari ini di 19 Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah kita ketemu lagi besok di anten-anten nunggu buko di 20 Ramadan 1444 Hijriah dengan tema dan narasumber yang berbeda lagi. Dan ucapan terima kasih untuk JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project. Terima kasih untuk Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, ada Tans Kitchen, Pempek Love Rumah Sehat Kifa, Pempek Ingat 88, ada juga Kuliner Galeham dan Es Daud Inyong serta Catering Sirli. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah telepon 380022 dan tentunya terima kasih juga untuk narasumber kita yaitu Habib Ghazim Al-Kaf. Terima kasih Habib. Umur yang panjang, waktu yang luang, kita bakal ketemu lagi dengan bahasan yang panjang lagi BP. Dan juga yang paling penting, Pal TV memang punya kita. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي